Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam tentu telah mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Tugas seorang insan di muka bumi ini adalah mengabdi, menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas lillahi taala sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kebahagiaan seorang hamba tergantung kadar ibadahnya. Semakin benar ibadahnya, semakin giat ibadahnya, semakin banyak ibadahnya, semakin bahagia dunia dan akhirat. Namun semakin berkurang ibadahnya atau salah dalam beribadah, maka akan muncul kesengsaraan, kerugian sesuai dengan kadar kekurangannya masing-masing. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, khususnya untuk kaum muslimin di dalam hal ibadah kepada Allah dalam perkara amal-amal saleh, ialah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada umat Islam, memberitahukan kepada mereka adanya waktu-waktu yang di sana yang namanya amal ibadah, yang namanya amal saleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu yang disyariatkan untuk menggapai pahala besar pada masa-masa itu. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat kalender Hijriyah dan melihat bimbingan Rasulullah SAW, ternyata sangat lama dan sangat banyak waktu
untuk kita kaum muslimin meraih pahala padanya. Dalam Islam ada 12 bulan dalam setahun. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Dia adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan haram. Dikatakan sebagai bulan yang haram dikarenakan tidak diperbolehkan terjadinya pertempuran, peperangan pada hari itu. Dikatakan bulan haram dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Di sana ada amaliyah ibadah khusus yang disyariatkan dalam Islam dan dikasih pahala khusus. Dan secara umum kaum muslimin rahimakumullah, amal ibadah yang dikerjakan pada bulan-bulan haram itu nilainya lebih afdal, lebih tinggi pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain yang bukan bulan haram. 4 sudah ini, 4 bulan. Ditambah lagi kaum muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mensyariatkan beberapa amaliyah di bulan-bulan selain yang 4 tadi. Di antaranya bulan Sya'ban. Kemudian bulan suci Ramadan. Kemudian bulan Syawal yang merupakan awal daripada Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi kalau dihitung semuanya ada 7 bulan berturut-turut, 7 bulan berturut-turut kaum muslimin diberi kesempatan yang seluas-luasnya, sedemikian lama, 7 bulan melampaui tengah tahun, 7 bulan. Waktu-waktu di mana mereka bisa menggapai pahala besar, menggapai fadilah-fadilah besar dari Allah Azza wa Jalla dengan amal-amal pada hari-hari itu. Secara umum dan amal khusus yang memang dicontohkan Rasul alaihi salatu wassalam. Kita sekarang di penghujung bulan, orang hitung ya. Di penghujung bulan Rajab. Rajab bulan apa ya? Rajab termasuk bulan haram. Rajab ini termasuk bulan haram, kan gitu ya? Termasuk Ashhurul Hurum. Jadi kita sekarang ini sedang berada di bulan haram. Berarti kita sekarang ini berada di sebuah bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Amal ibadah apapun, amal soleh apapun yang kita kerjakan saat-saat ini di bulan Rajab ini, itu mengandung pahala besar. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mulianya waktu. Namanya syarafuz zaman. Dikarenakan kemuliaan waktu. Lewat dah. Sudah di penghujung ini. Maka yang lalu semoga diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan yang kurang-kurang kita benahi di bulan berikutnya, Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban. Ini akan dikaji nanti insyaallah ada apa di bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan, bulan suci, syahrun mubarak. Semua kaum muslimin tahu keutamaannya. Lanjut, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Namanya Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan tertentu, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lalu kemudian Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu merupakan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dihitung semuanya berapa bulan?
7 Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 7 bulan berturut-turut. Waktu yang begitu panjang, yang begitu lama, yang di dalamnya terdapat keutamaan dalam beramal saleh. Ini merupakan rahmat Allah kepada kaum muslimin. Diberi kesempatan yang luas, waktu yang panjang, dikasih pahala besar, fadilah besar untuk beramal saleh. Maka kembali pada masing-masing kita. Kalau kita semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal saleh di bulan-bulan ini, dari mulai Rajab sampai Muharram nanti, maka insya Allah kita termasuk muslim yang berbahagia, bisa meraih pahala sebesar-besarnya. Yang nggak tahu, ya dianggap biasa. Wallahul musta'an. Rajab hampir selesai. Di depan kita ada bulan Sya'ban. Yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini, kaum muslimin rahimakumullah, ialah amalan-amalan di bulan Sya'ban. Apakah ada? Kalau ada, apa itu? Terkait dengan pembahasan bulan Sya'ban, kita klasifikasi menjadi 3. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Gitu ya? Setuju? Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Kaum muslimin rahimakumullah. Dulu di zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang namanya bulan Sya'ban ini sebuah bulan yang banyak dilalaikan oleh masyarakat kala itu. Kenapa? Dikarenakan Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan yang mulia. Rajab yang merupakan bulan haram, dan Ramadan yang merupakan bulan suci. Tengah-tengahnya adalah Sya'ban. Kala itu di masa jahiliyah dulu orang melalaikannya, melupakan yang namanya Sya'ban. Rajab semangat, dipompa semangatnya, ya Allah beramal, mengejar kemuliaan bulan haram. Selesai Rajab, istirahat gitu maksudnya Pak. Nyantai-nyantai, persiapan apa ini? Persiapan Ramadan. Sehingga fokusnya masyarakat kala itu Rajab dan Ramadan, Sya'bannya ketinggalan. Maka ketika diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau pun kemudian memakmurkan bulan Sya'ban. Memberikan bimbingan kepada kaum muslimin secara khusus di bulan Sya'ban, supaya jangan sampai terlalaikan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ayyam yasradu hatta naqul la yuftir, wa yuftirul ayyam hatta la yakadu yasum illa yawmaini minal jumu'ati in kana fi siyamih wa illa shamahuma. Artinya, dulu Rasulullah SAW terbiasa berpuasa sekian hari, berhari-hari, sampai kita mengatakan beliau ini nggak pernah buka puasa, puasa terus. Dan beliau juga biasa berbuka puasa, iftar, nggak puasa, berhari-hari, sampai kita mengatakan Rasul nggak pernah puasa ini. Kalau puasa sering begitu, kalau nggak puasa juga sering begitu. Kecuali 2 hari dari Jumat, apabila beliau melaksanakannya. Beliau mengatakan, walam yakun yasumu minasyuhuri ma yasumu min Sya'ban. Dan Rasulullah SAW tidaklah pernah berpuasa hampir sebulan penuh seperti puasanya beliau di bulan Sya'ban.
Hadza huwa syahid. Ternyata ketika datang bulan Sya'ban, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam justru memakmurkannya dengan ibadah puasa. Namanya puasa apa ya? Namanya puasa Sya'ban. Bisa dikerjakan tiap hari, selang-seling, silahkan. Dan itu Rasul mengerjakannya hampir sebulan penuh. Hampir sebulan penuh. Faqultu ya Rasulullah, innaka tasumu la takadu tuftir, wa tuftiru hatta la takadu tasum, illa yawmaini in dakhala fi siyamik wa illa sumtahuma. Usama bin Zaid tanya, ya Rasulullah, engkau ini puasa, sering puasa, sampai dikatakan kayaknya nggak pernah buka puasa ini. Engkau tidak puasa, sampai kita mengatakan nggak pernah puasa ini, kecuali 2 hari, pasti engkau berpuasa 2 hari ini. Kata Rasul, ayyu yaumain, 2 hari yang mana yang dimaksud? Katanya Usama, yaumul itsnain wa yaumul khamis. Puasa Senin, Kamis. Rasul pasti melaksanakannya. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzanika yaumani tu'radu fihimal a'malu 'ala rabbil 'alamin wa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Kalau Senin Kamis itu 2 hari di mana amal-amal Bani Adam diangkat kepada Rabbul Alamin, disampaikan, dilaporkan kepada Allah Azza wa Jal setiap Senin, Kamis. Maka saya kepingin, kata Rasul, amalku dipaparkan, ditunjukkan kepada Allah dalam keadaan saya sedang berpuasa. Ini anjuran puasa Senin Kamis. Tanya lagi Usama bin Zaid, ya Rasulullah, walam araka tasumu minasyuhur ma tasum Sya'ban. Ya Rasulullah, saya perhatikan engkau tidak pernah berpuasa sebulan penuh seperti engkau puasa di bulan Sya'ban. Kalau Sya'ban kok lain. Sya'ban puasa terus hampir sebulan penuh. Rasul menjelaskan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Wahwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kalau Sya'ban itu bulan di mana orang-orang melalaikannya. Jelas ya? Itu bulan dulu masyarakat melalaikannya sebab diapit antara Rajab dan Ramadan. Saya makmurkan dengan puasa ini. Dan juga kata Rasul, bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal Bani Adam diangkat kepada Allah Azza wa Jalla, ditunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saya kepingin amalku diangkat kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Panjang riwayatnya tapi jelas maknanya. Tayyib, dalam hadis ini kaum muslimin rahimakumullah, sangat jelas bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam bab ini. Ketika masuk bulan Sya'ban, beliau memulainya dengan puasa. Memakmurkan Sya'ban dengan puasa. Puasa ini disepakati oleh para ulama, sebagai puasa sunnah, bukan puasa wajib. Satu ya, ini puasa sunnah bukan puasa wajib. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan puasa Sya'ban, mayoritas ulama kita berpendapat itu mayoritas Sya'ban, bukan Sya'ban secara penuh. Bukan sebulan penuh Sya'ban, tidak. Tapi mayoritas atau kebanyakan bulan Sya'ban beliau berpuasa. 2. Yang ketiga, puasa bulan Sya'ban ini bisa diniatkan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Atau kita mengerjakan Senin Kemis, Senin puasa, Kamis puasa. Atau 3 hari,
namanya Ayyamul Bid, 3 hari berturut-turut di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Boleh pula diniatkan namanya puasa Sya'ban. Niat puasa Sya'ban setiap hari boleh berturut-turut, tidak ada masalah. Selang-seling silakan. Puasa, kemudian puasa pekan depannya lagi silakan. Yang penting dimakmurkan dengan ibadah puasa. Tidak ada jumlah tertentu, tapi yang paling afdal dikerjakan mayoritasnya. Lebih sering puasanya daripada tidak. Paham ya? Ingat hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Ini besar pahalanya. Dikarenakan puasa Sya'ban itu adalah puasa di bulan yang dilalaikan oleh banyak orang. Ada sebuah kaidah dalam Islam terkait dengan amal soleh. Sebuah amalan itu dinilai lebih afdal, dinilai lebih banyak pahalanya ketika dikerjakan dikala orang-orang melalaikannya. Paham ya? Orang lupa dengan amal tadi, tidak perhatian dengan amal tadi, Anda mengamalkannya, besar pahalanya. Apapun itu amalnya. Itu kaidah umum, apapun itu amalnya. Ketika orang sudah lalai, gak dikerjakan, lupa, jarang, tidak masyhur di kalangan orang, tapi ini amal Islam, amal soleh, Anda amalkan dikala orang-orang lalai, maka Anda mendapatkan pahala besar dikarenakan menghidupkan amal tadi. Paham misalnya ya? Lebih afdal lagi ketika sebuah amal soleh Anda kerjakan dikala orang lain menentangnya. Ya, karena dia nggak tahu ilmunya. Dianggap sebagai amal yang buruk, padahal itu amal soleh dalam Islam. Yang lainnya nggak mau mengamalkan, menentang amal, antum mengamalkannya. Luar biasa pahalanya. Di antaranya Sya'ban. Karena langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya. Keutamaan yang kedua, dikarenakan pada bulan Sya'ban amal-amal ibadah, amal-amal soleh kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda berpuasa, itu besar keutamaannya. Amal kita diangkat kepada Allah dalam keadaan kita berpuasa, mengerjakan ibadah puasa lillahi tabaraka wa ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Luar biasa. Sehingga dipersiapkan dari sekarang. Kesehatannya, kemampuannya, segala macamnya untuk menyambut Sya'ban dengan memakmurkannya dengan ibadah puasa. Ibadah yang lain tetap itu normal harian, tapi yang lebih khusus memperbanyak puasa Sya'ban. Barakallahu fikum. Apakah boleh menggabung-gabungkan niat? Misal ini sudah masuk Sya'ban, ketemu hari Senin, ya, ketemu hari Senin di bulan Sya'ban. Apakah boleh kita niatkan berpuasa dengan niat puasa Senin plus puasa Sya'ban? Jawabannya boleh. Para fuqaha kita mengatakan boleh. Ini mazhab Syafi'iyah dan yang lainnya boleh. Itu pendapat yang rajih. Sehingga begitu ketemu Senin, niatkan 2. 1 kali amal kita niat berpuasa, tapi diniatkan untuk puasa hari Senin dan puasa bulan Sya'ban. Double pahalanya. Ngerti nggih? Ketemu hari Kamis juga demikian. Niatnya Kamis plus Sya'ban. 1 amal, 1 kali puasa, tapi niatnya puasa Kamis plus puasa Sya'ban. Misalkan ketemu di Ayyamul Bid, hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15, pertengahan Sya'ban. Plus ketemunya Kamis, diniatkan puasa hari Kamis, diniatkan puasa Ayyamul Bid, diniatkan puasa Sya'ban.
boleh. Double 3 langsung, tidak ada masalah. Sehingga tolong disemangati. Kemudian dikatakan oleh para ulama di antara hikmah kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam memakmurkan Sya'ban dengan puasa. Selain poin-poin tadi, hikmah yang begitu besar adalah itu untuk training, latihan sebelum masuk Ramadan. Ben ora kaget. Gitu ya. Terbiasa puasa bulan Sya'ban, begitu masuk Ramadan ringan, enteng dalam mengerjakan puasa Ramadan. Begitu. Dan hikmah yang lebih besar lagi adalah ketika Ramadan lebih ditingkatkan lagi semangat ibadahnya, semangat amal solehnya, semangat puasanya, dikarenakan termasuk rukun Islam, kewajiban kaum muslimin. Kayak mukadimah sih, Pak. Ada prolognya, ada pemanasan. Nah, begitu mesin panas, langsung kebut. Begitu. Bukan ngebut naik motor, Pak. Kebutnya amalnya dikebut. Disemangati, diperbanyak, semakin giat, semakin serius ketika Ramadan. Barakallahu fikum. Paham nggih? Ini terkait dengan masalah Sya'ban. Barakallahu fikum. Adapun amal-amal yang lainnya itu normal. Salat 5 waktu ya normal, semuanya normal dari ibadah-ibadah harian kita kaum muslimin rahimakumullahu taala. Nah, kemudian terkait dengan pembahasan yang kedua, pembahasan pertengahan Sya'ban. Ada apa dengan pertengahan Sya'ban? Terkait dengan bab pertengahan Sya'ban, bahasa Arabnya nisfu Sya'ban. Terkait dengan pertengahan Sya'ban, ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan pertengahan Sya'ban. Di antaranya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi juga Nasa'i juga Ibnu Majah dalam sunannya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan." Ini lafadznya. Yang artinya, kalau sudah mencapai pertengahan bulan Sya'ban, bila telah mencapai pertengahan bulan Sya'ban, jangan puasa sampai datang Ramadan. Ada hadis yang semacam ini. Ada hadis semacam ini. Hadis ini kaum muslimin rahimakumullah, zahirnya bagaimana? Zahirnya larangan puasa setelah pertengahan Sya'ban sampai Ramadan, tidak boleh puasa. Apa begitu zahirnya ya? Berarti riwayat yang tadi yang mengatakan Rasul puasa hampir sepenuhnya, bagaimana? Stop pertengahan atau lanjut? Ini pembahasan di kalangan para ulama. Hadis ini termasuk hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Hadisnya sahih ataukah tidak? Dua pendapat. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif, mungkar. Yang mengatakan ini hadis dhaif, lemah, mungkar, maka enggak diamalkan. Yang dipakai adalah hadis Usama bin Zaid tadi. Rasul puasa Sya'ban hampir sepenuh Sya'ban. Tidak ada batas pertengahan Ramadan. Jadi walaupun pertengahan Sya'ban, tidak ada batas pertengahan Sya'ban. Begitu melewati Sya'ban, lanjut puasa, lanjut puasanya. Jangan berhenti. Barakallahu fikum. Dan ini pendapat yang rajih. Pendapat yang benar, pendapat yang mengatakan hadis ini tidak diamalkan dikarenakan hadisnya lemah, ada yang mengatakan hadisnya mungkar. Ini pendapat sejumlah ulama ahli hadis yang terkemuka pada masa itu. Mengatakan ini mungkar, hadisun mungkar. Ini pendapatnya Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, Al-Imam Ahmad, Abu Zur'a Ar-Razi,
al-athram dan segala macamnya, mengatakan ini mungkar. Disampaikan supaya jangan sampai menjadi kendala. Intinya memakmurkan Sya'ban dengan puasa tidak ada batas sampai pertengahan. Paham ya? Lanjut dari mulai awal sampai akhir, menjelang akhir tidak ada masalah. Paham ya? Dikarenakan hadis yang menyatakan bahwasanya ketika pertengahan Sya'ban jangan puasa, itu hadisnya dhaif. Hadisnya mungkar. Pertanyaannya, terus gimana bagi pendapat yang mengatakan ini sahih? Apakah boleh kita berpuasa pada pertengahan Sya'ban? Apakah boleh berpuasa pada pertengahan Sya'ban? Taib, lalu bagaimana umum di tengah-tengah masyarakat ketika sudah sampai nisfu Sya'ban, umumnya masyarakat melaksanakan sholat nisfu Sya'ban dan puasa di pagi harinya. Bagaimana ini? Jawabannya kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza kana lailatu nisfi Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Kalau sudah mencapai malam nisfu Sya'ban, hendaklah kamu qiyamul lail, salat malam nisfu Sya'ban, dan hendaklah kamu puasa di siang harinya. Tapi hadis ini dikatakan oleh para ulama hadisun maudhu', hadisnya palsu. Kalau palsu maka bukan hadis, tidak bisa diamalkan. Begitu pula barakallahu fikum, ada beberapa riwayat yang lain yang semakna dan semuanya dhaif, semuanya lemah. Semuanya lemah. Dari sini para fuqaha kita menyimpulkan, ini khulasahnya. Yang pertama, terkait dengan memakmurkan Sya'ban dengan puasa, itu durasinya sebanyak-banyaknya. Tidak ada batas pertengahan Sya'ban. Lanjut. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada kekhususan puasa pada nisfu Sya'ban. Ingat bahasanya, kekhususan. Tidak ada kekhususan puasa pada nisfu Sya'ban. Tidak ada kekhususan sholat malam pada malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Dikarenakan hadisnya palsu, jangan dipakai. Terus masa tidak boleh qiyamul lail? Masa tidak boleh puasa? Jawabannya boleh. Anda silakan qiyamul lail tiap malam, Anda silakan puasa Sya'ban tiap hari, tetapi dengan niat puasa Sya'ban, bukan puasa khusus nisfu Sya'ban. Niatnya dibedakan. Paham ya? Kalau khusus, hadisnya palsu. Sehingga kita niatnya umum. Boleh kita puasa pada pertengahan Sya'ban, tapi dengan niat puasa Sya'ban digabung dengan puasa ayyamul bid, hari-hari putih, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Niatnya apa ini? Niatnya puasa ayyamul bid, hari-hari putih, plus Sya'ban. Jadi boleh. Misal seorang muslim, dia puasa tanggal 13 Sya'ban, 14 Sya'ban, 15 Sya'ban, boleh. Tapi ingat, niatnya jangan lupa. Niatnya itu adalah puasa 3 hari ayyamul bid, hari-hari putih, plus puasa Sya'ban. Itu boleh. Tetapi kalau dengan niat khusus atau mengkhususkan puasa pada nisfu Sya'ban, ini enggak boleh. Enggak boleh dikarenakan hadisnya palsu. Jadi yang dibahas beda niatnya saja.
Perbedaan niat itu membedakan nilai ibadahnya. Niatnya benar, bagus ibadahnya. Niatnya salah, rusak ibadahnya. Paham nggih? Begitu pula terkait dengan qiyamul lail. Tiap malam. Jadi nggak ada hubungannya dengan nisfu Sya'ban. Qiyamul lail. Pas kebetulan pertengahan Sya'ban. Lanjut qiyamul lail, terus begitu. Itu terkait dengan qiyamul lailnya. Jadi boleh Anda qiyamul lail pada pertengahan Sya'ban, tapi dengan niat qiyamul lail sebagaimana biasa, bukan niat khusus salat malam nisfu Sya'ban. Sebab disebutkan dalam riwayat yang lain, tetapi juga palsu. Riwayat yang sering dibawakan oleh kebanyakan muslimin, namanya sholatul alfiyah. Sholat alfiyah pada pertengahan Sya'ban disebut dengan sholat nisfu Sya'ban. Judulnya sholatul alfiyah. Apa itu alfiyah? Sholat 1000. Apakah 1000 rakaat? Orang kuat, Pak. Yang dimaukan dengan sholat nisfu Sya'ban atau alfiyah adalah membaca al-ikhlasnya. Saya mengatakan membaca al-ikhlas 1000 kali. Ada yang mengatakan mengerjakan sholatnya 100 rakaat. 100 rakaat. 1 rakaat diganjar 10 kali lipat. 100 dikalikan 10 sama dengan 1000. Tapi ini semuanya, Pak, kita harus terang-terangan menyampaikannya. Ini semuanya riwayatnya palsu. Para ulama ahli hadis menyatakan itu riwayatnya palsu. Sehingga tidak ada yang semacam itu. Silakan sholat normal saja dengan niat qiyamul lail. Sholat tahajud sebagaimana biasa dengan tanpa mengkhususkan malam nisfu Sya'ban. Lanjut. Mau nisfu, mau awal, mau akhir, lanjut qiyamul lailnya. Barakallahu fikum. Paham lagi? Ini perlu dicamkan baik-baik supaya jangan sampai salah amal. Intinya qiyamul lail lanjut tiap malam. Puasa Sya'ban lanjut tiap hari, selang-seling silakan. Dan tidak mengkhususkan yang namanya pertengahan Sya'ban. Paham? Hadis yang melarang puasa ketika pertengahan Sya'ban juga lemah. Mengkhususkannya juga lemah. Jadi lanjut sebagaimana biasa, normal sebagaimana biasa, mengerjakan amal-amal ibadah selama Sya'ban, baik qiyamul lailnya ataupun puasanya. Barakallahu fikum. Ada wadah. Ini globalnya, Pak. Kemudian terkait dengan masalah akhir Sya'ban. Terkait dengan masalah akhir Sya'ban. Ada apa dengan yang namanya akhir Sya'ban? Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi yaumin aw yaumain, bi siyami yaumin aw yaumain, illa man kana yasumu sauman falyasumhu. Kalian jangan mendahului Ramadan dengan puasa 1-2 hari sebelumnya. Jangan puasa 1-2 hari sebelum Ramadan. Kecuali seseorang yang terbiasa mengerjakan sebuah puasa bertepatan dengan hari itu, silakan dia teruskan puasanya. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Hadis ini tegas maknanya, melarang kita untuk puasa 1-2 hari sebelum Ramadan. Paham gitu? Lah tadi di awal riwayat
Rasul puasa sepenuh Sya'ban. Gimana ini? Diterangkan di awal tadi. Mayoritas fuqaha kita mengatakan Rasul tidak puasa sebulan penuh Sya'ban. Tetapi beliau berpuasa mayoritas hari-hari Sya'ban. Paham nggih? Di antara adalah ini. Barakallahu fikum. Sehingga enggak ada pertentangan. Maka di sini ini hadis sangat jelas, sangat gamblang menerangkan kepada kita tidak boleh puasa 1-2 hari sebelum Ramadan. Dikecualikan apa? Dikecualikan orang yang biasa puasa, entah itu puasa yang wajib atau puasa yang sunnah bertepatan dengan hari itu, maka silahkan dia berpuasa. Misal ada orang terbiasa puasa Senin Kamis. Kebetulan Senin itu bertepatan dengan 1-2 hari sebelum Ramadan. Lanjut. Tapi apa niatnya? Niatnya puasa hari Senin. Paham gak? Paham ini? Niatnya puasa hari Senin, bukan puasa muqaddimah Ramadan. Dengan ini, ada seorang wanita belum selesai membayar utang Ramadan tahun kemarin. Dia mengqadha puasanya. Mepet ini waktunya, sudah. Menyisakan 1 hari. 1 hari ini bertepatan dengan 1-2 hari sebelum Ramadan. Kerjakan. Apa niatnya? Niat qadha. Paham lagi? Niat puasa qadha Ramadan, bukan muqaddimah Ramadan. Mudah ini. Ada orang bernazar. Nadar, saya bernazar puasa 1 hari. Nah, nanti pas hari Minggu. Enggak lihat tanggalan deh. Begitu lihat tanggal, lo hari Minggu itu 1 hari sebelum Ramadan. Paham gak? Lanjut, kerjakan. Dia puasa hari Minggu 1 hari sebelum Ramadan. Apa niatnya? Niatnya puasa nazar. Paham? Ada orang terkena kafarat puasa. Misalkan dia sumpah, ternyata ingin membatalkan sumpahnya tadi. Apa kafaratnya? Di antaranya puasa selama 3 hari. Itu namanya kafarat sumpah. Nah, 3 hari itu mepet dengan Ramadan. 1 atau 2 harinya sudah masuk 1-2 hari sebelum Ramadan. Ya Bapak, lanjut puasa. Apa niatnya? Puasa kafarat. Niatnya puasa kafarat. Udah gini, paham nggak? Atau misalkan dia laqad darahullah membunuh orang dengan tanpa sengaja. Membunuh orang tanpa sengaja. Dalam Islam di antara kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Paham nggak? Lah ini ketemunya pas awal Rajab. Sehingga Rajab sebulan penuh plus Syaban sebulan penuh. Otomatis tabrakan dengan 1 hari 2 hari sebelum Ramadan. Lanjut. Apa niatnya? Niatnya puasa kafarat 2 bulan berturut-turut. Itu katanya Rasul, illa man kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali orang yang melaksanakan sebuah puasa yang dia kerjakan, silakan dia meneruskan puasanya. Sehingga kesimpulannya katanya para ulama kita, hadis ini adalah larangan puasa khusus. Ulangi lagi ya. Ini hadis adalah larangan puasa khusus 1 hari 2 hari sebelum Ramadan. Mungkin dengan bahasa muqaddimah Ramadan atau puasa nyambut Ramadan. Paham nggih? Itu tidak boleh. Mengkhususkannya itu tidak boleh.
Barakallahu fikum. Dengan nas hadis ini barakallahu fikum. Ada beberapa hikmah. Beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa Rasul alaihi salatu wassalam melarang kaum muslimin puasa 1-2 hari sebelum Ramadan. Di antara hikmahnya adalah untuk ihtiyat, kehati-hatian. Khawatir hari itu hari Ramadan. Atau khawatir hari itu sudah dianggap Ramadan padahal belum Ramadan. Tahu bedanya enggak? Kalau yang pertama, khawatir itu sudah Ramadan, niatnya berbeda. Dia niatnya puasa sunnah padahal sudah masuk Ramadan. Mestinya kan niat Ramadan wajib. Dia niatkan niat puasa sunnah sebelum Ramadan. Rusak amal dia. Mafhum nggih? Atau diyakini sudah Ramadan padahal belum Ramadan. Rusak. Ramadan belum ada waktunya. Belum masuk Ramadan dan niat Ramadan. Rusak amalnya dia. Ini hikmah yang pertama. Supaya aman, jangan puasa 1-2 hari sebelum Ramadan secara kekhususan. Jangan. Ini yang pertama. Hikmah yang kedua katanya para ulama, supaya ada jeda antara sibuk memakmurkan Sya'ban dengan puasa Ramadan. Dikai jeda. Nafas dulu gitu kan. Ya orang yang semangat Sya'ban, puasa tiap hari Sya'ban begitu masyaallah. Stop. Ini mau Ramadan. Nafas dulu. Dihentikan 1-2 hari sebelum Ramadan. Nafas. Mangan sih. Biar kuat tenaganya. Jangan dulu puasa. Begitu masuk Ramadan, siap kembali badannya untuk puasa Ramadan. Paham nggih? Itu namanya persiapan. Hikmah yang ketiga adalah ini mirip kayak sholat yang fardu sebelumnya ada rawatibnya. Paham nggih? Puasa ada yang fardu, apa itu? Puasa Ramadan, apa rawatibnya? Apa qobliyahnya? Puasa Sya'ban. Dikasih jeda, jangan nyambung, sehingga Sya'ban memakmurkan Sya'ban dengan puasa itu kayak salat qobliyah, rawatib qobliyah gitu ya. Begitu masuk Ramadan, ini fardunya. Ini fardu dalam Islam, jangan menyambung antara yang sunnah dengan yang fardu, ada jedanya. Sya'ban, puasa Sya'ban sebagai sunnahnya, Ramadan sebagai fardunya. Ini berbagai macam hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Hikmah yang berikutnya adalah dikhawatirkan puasa itu bertepatan dengan puasa yaumus syak, puasa pada hari yang meragukan, yakni mengalami mendung, tidak jelas besok Ramadan ataukah tidak. Anda kok berpuasa, itu jatuh pada larangan puasa hari syak. Disebutkan dalam hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala an, dia mengatakan, man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang masih meragukan, tidak jelas masih Sya'ban ataukah sudah Ramadan, syak, ragu-ragu. Siapa saja yang puasa pada hari yang ragu-ragu, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga supaya jangan sampai terkena larangan tadi, sekali lagi jangan puasa khusus muqaddimah Ramadan 1-2 hari sebelumnya. Jangan. Faham Bang ya? Nah, ini beberapa riwayat yang berkaitan dengan masalah Sya'ban. Ada yang awal, ada yang tengah, ada yang akhir. Global dan ringkasnya kaum muslimin rahimakumullah, amal ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW yang beliau contohkan, beliau syariatkan untuk umatnya adalah memperbanyak puasa Sya'ban, memakmurkan Sya'ban dengan puasa-puasa sunnah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Begitu Sya'ban selesai, masuk Ramadan. Kalau Ramadan
Itu semua amal ibadah disyariatkan di situ. Terutama memperbanyak membaca Al-Quran. Sebab Ramadan dikatakan sebagai syahrul Quran. Diperbanyak yang namanya ibadah, infak dan sedekah. Karena Rasul ketika Ramadan itu orang yang paling dermawan. Dermanya Rasul diumpamakan seperti angin yang sangat kencang. Saking banyaknya, saking derasnya derma Rasul. Diperbanyak yang namanya diperbanyak yang namanya amal ibadah terkait dengan qobliyah, ba'diyah, rawatib, fardunya, dan juga terkait dengan salat tarawihnya. Juga dianjurkan untuk iktikaf dan segala macamnya. Itu semuanya terkait dengan masalah Ramadan. Barakallahu fikum. Begitu selesai Ramadan, masuk yang namanya Syawal. Masuk enggak ada Idnya, Rek? Ya, Id dululah. Selesai Ramadan, Idul Fitri dulu. Hari rayanya kaum muslimin. Itu di antara keutamaan Syawal. 1 Syawal ditetapkan sebagai Idul Fitri bagi kaum muslimin. Ada apa dengan Syawal? Ketika bulan Syawal, Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada umatnya untuk puasa 6 hari Syawal. Kecuali Id, hari raya tidak boleh puasa. Rasul melarang umatnya puasa pada hari raya. Hari itu harinya orang makan dan minum, Pak. Senang-senang, jangan puasa. Puasa malah dilarang dalam Islam. Baru dimulai tanggal 2 Syawal. Itu startnya 6 hari. Bisa berturut-turut, langsung 6 hari berturut-turut, bisa selang-seling, bisa pencar-pencar. Yang penting selama Syawal dia mengerjakan 6 hari puasa. Pahalanya orang yang puasa Ramadan sempurna lalu diikuti dengan 6 hari Syawal seperti puasa setahun penuh. Jangkep puasa setahun penuh. Luar biasa. Barakallahu fikum. Juga Syawal termasuk bulan-bulan haji. Sudah diperbolehkan untuk berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan manasik haji semenjak bulan Syawal. Berangkat, nunggu Syawal di sana, nunggu Dzulqa'dah di sana sampai hari-hari manasik haji. Paham lagi? Pak, 2 bulan lebih itu hari-hari haji. Barakallahu fikum. Masuk Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini termasuk bulan haram, Pak, bukan bulan sial. Bukan bulan sial, Pak. Itu bulan yang sangat mulia dalam Islam. Dalam kalender kejawen, ini bulan sial lagi. Jadi bulan apa? Suro. Kok suro sih? Gak selo. Selo apa suro? Dulu kok ada kok suro? Selo ya? Tuh, orang ngerti Jawa. Wah, wis lali. Alhamdulillah dilali. Setahu saya selo itu, Pak. Kalau syuro gak Muharram tak? Loh, orang itu. Syuro Muharram. Kalau dulu kok ada namanya selo. Katanya orang dulu di tempat saya. Nah, tahu kalau di sini ya. Dulu kok ada dikatakan selo. Maknanya seselani barang Allah. Artinya banyak perkara jelek di bulan tersebut. Itu tidak boleh. Itu adalah anggapan-anggapan model orang-orang jahiliyah. Islam tidak boleh seperti itu. Justru Dzulqa'dah itu termasuk bulan mulia. Permulaan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Pada waktu itu semua amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal apapun dilipat gandakan pahalanya. Jadi salat lipat ganda, puasa lipat ganda, baca Quran lipat ganda, sedekah lipat ganda. Semua amal soleh yang kita kerjakan berlipat-lipat ganda pahalanya dikarenakan dia termasuk bulan haram. Apalagi bagi mereka yang sedang manasik haji. Pas jatuhnya dia, giliran dia tahun itu, Dzulqa'dah berangkat kloter pertama atau gelombang pertama berangkat haji. Masya Allah. Di sana terkumpul 2 kemuliaan,
khusus bagi yang dikasih kesempatan untuk manasik haji. Satu, kemuliaan waktu. Waktunya waktu yang mulia termasuk bulan haram. Yang kedua, kemuliaan tempat. Dia berada di tempat haram. Ya Pak ya. Salat di Masjidil Haram 1 kali sama dengan 100.000 kali. Lah itu dikerjakan ketika Dzulqa'dah atau ketika Syawal, ketika Dzulqa'dah, ketika Dzulhijjah, ketika Muharram. Dikerjakan pada bulan-bulan haram, double, tumpuk, lipat pahalanya. Sudah waktunya mulia, bulan haram plus tempatnya juga mulia. Wis ndak kehitung, Pak. Jumlahnya begitu banyak. Itu fadilahnya orang yang bisa berangkat haji. Itu Dzulqa'dah. Jadi tolong jangan dianggap sebagai bulan sial. Dalam Islam itu merupakan bulan yang agung, bulan yang mulia. Itu Dzulqa'dah. Setelah itu masuk Dzulhijjah. Dzulhijjah ini lebih banyak lagi amalnya. Di bulan Dzulhijjah inilah orang-orang yang berangkat haji mengerjakan manasik hajinya. Dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah namanya Yaumut Tarwiyah sampai tanggal 13 Dzulhijjah maksimal Yaum Nafar Tsani 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini paling maksimal. Start paling awal dan finish paling akhir. 6 hari. Itu hari-hari yang begitu mulia bagi siapa? Bukan diem. Bagi siapa? Bagi yang haji. Dia melaksanakan manasik haji di bulan haram, di tempat haram. Double-double, Pak. Makanya orang yang berangkat haji terus hajinya mabrur, itu pulang kayak kapas. Menteng. Maksudnya dosanya terampuni, putih kayak kapas, seperti bayi baru lahir. Saking besarnya pahalanya. Itu yang dapat haji mabrur. Nah gampang loh Pak, hajinya mabrur. Luar biasa. Itu yang haji Ustaz. Yang enggak haji gimana ini? Yang enggak haji, dia juga berlaku bagi yang haji. Untuk Dzulhijjah ada fadilah khusus pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Pada 10 hari pertama Dzulhijjah, Rasul menegaskan tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada hari-hari itu lebih Allah cintai daripada hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini. Kata sahabat, tidak bisa ditandingi dengan amal jihad ya Rasulullah. Beliau mengatakan, hatta jihad, walaupun amalan jihad tidak bisa menandingi keutamaan hari-hari itu. Kecuali orang yang berangkat jihad dengan nyawanya, dengan jiwa raganya, dengan harta bendanya, berjihad fisabilillah terus tidak balik. Alias dia wafat, terbunuh, hartanya habis untuk jihad. Hanya itu yang bisa menandingi. Nah, sekarang belum ada jihad di Indonesia ini. Tidak ada jihad di Indonesia ini. Tidak ada jihad yang syar'i di Indonesia ini. Belum ada. Barakallahu. Nah itu. Yang lainnya nggak bisa menandingi. 10 hari pertama Dzulhijjah. Amal apapun, Pak, amal apapun yang kita kerjakan, itu pahalanya di atasnya pahala jihad. Bayangkan. Padahal jihad itu merupakan amal yang paling tinggi dalam Islam. Itu hebatnya Dzulhijjah. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10 hari Dzulhijjah. Amal apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun amal yang kita kerjakan, kala itu pahalanya berlipat ganda melebihi amalan jihad fisabilillah. Luar biasa. Apalagi kita mengerjakan amal besar, tambah gede mana Pak pahalanya Pak. Luar biasa. Itu untuk yang haji dan yang enggak haji. Di situ ada tanggal 9 Dzulhijjah. Ada apa di situ? Ada apa di situ? Di
dianjurkan puasa Arafah. Puasa Arafah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian ada tanggal 10 Dzulhijjah. Ada apa di situ? Ada Idul Adha, hari raya besar kaum muslimin. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, ayam tasyrik. Di situ ada syariat menyembelih korban, ibadah korban. Dari tanggal 10, 11, 12, 13. 11, 12, 13 disebut dengan ayyamut tasyrik, hari-hari makan, minum, bersenang-senang dengan daging korban, dan hari-hari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Mulia. Apalagi yang haji, jangan tanya sudah. Yang enggak haji aja sangat mulia. Itu Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah apa nih, Pak? Setelah Dzulhijjah adalah Muharram. Muharram itu bulan haram yang betul-betul Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang terakhir. Termasuk bulan haram. Semua amal ibadah dimuliakan, dilipat gandakan kala itu. Dan khusus di situ ada puasa minimal 2 hari, Tasu'a dan Asyura. 9 Muharram dan 10 Muharram. Barakallahu fikum. Ini adalah puasa yang paling afdal setelah Ramadan. Itu puasa Muharram. Dan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Plus dia adalah bulan-bulan haram. Luar biasa. Banyak amalnya, besar-besar pahalanya. Dari mulai kapan, Pak? Rajab kemarin di awal. Kita sekarang di penghujung Rajab. Besok Sya'ban, ada Ramadan, ada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Masih punya kesempatan setengah tahun ke depan. Rajab sudah mau habis sih. Masih punya kesempatan setengah tahun ke depan. Mari bersama-sama kita menyingsingkan lengan baju, bersungguh-sungguh untuk meraih pahala besar dari Allah Azza wa Jalla pada waktu-waktu kesempatan-kesempatan semacam ini yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya. Harapan selesai Muharram, pahala kita sudah bergunung-gunung. Barakallahu. Itulah bekal kita untuk nanti di yaumul qiyamah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian sebab sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham Pak? Mafhum. Barakallahu fikum. Pun nggih? Pun. Itu globalnya demikian. Rinciannya ya dikaji satu persatu oleh para ulama. Di depan saya ini ada sebuah kitab setebel ini. Ini penjelasan tentang prinsip Islam atau bimbingan-bimbingan Islam selama setahun. Nah, judulnya Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil 'am minal wadhaif. Ini penjelasan terkait dengan masalah tugas-tugas seorang muslim selama setahun. Bimbingan Islam terkait dengan amal selama setahun. Apa saja. Dan yang paling dibahas tuntas dari mulai Rajab sampai Muharram, dikarenakan 7 bulan itu adalah musim-musim amal soleh untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, yang lainnya gimana? Yang lainnya ya ibadah sebagaimana biasa, Pak. Nah, sholat ya biasa, semua biasa. Di bulan yang lainnya kita biasa mengerjakan amal-amal yang lain, dan khusus untuk 7 bulan tadi kita bersemangat, bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya, puncaknya ketika Ramadan. Barakallahu fikum. Semoga diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla dan diberi kekuatan, kesehatan, keimanan supaya kita bisa mampu untuk mengerjakan amal saleh dengan penuh keikhlasan sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan-bulan tersebut, sehingga menjadi hamba Allah yang saleh, yang mukmin, yang bertakwa kepadanya, dan berbahagia dengan pahala dari Allah Azza wa Jalla, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin.